Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Milana PhD selaku dosen pengampu saya dengan mata kuliah Manajemen Industri yang telah memberikan tugas proyek 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu tentang proyek schedule. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Adabi dengan NIM 22073060. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dan saya sedang menjalankan tugas akhir itu adalah tugas yang diberikan Ibu Milana. Nah, baik, langsung tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke soal proyek yang diberikan oleh Ibu Milana. Nah, di sini ada instruksi konsep yang diberikan, itu adalah sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti tercantum di bawah ini. Nah, jadi yang huruf abjad ini dari A sampai J ini adalah aktivitas kita. Kemudian yang preceding activity ini adalah aktivitas yang mendahului. Dari non, kemudian aktivitas D, aktivitas yang mendahulunya adalah A dan B, dan seterusnya. Kemudian setiap aktivitas ini ada durasi atau hari yang diberikan. Seperti aktivitas A dengan aktivitas yang mendahulunya adalah non atau awalan. Kemudian durasi yang dimiliki adalah 10 hari. Dan begitupun seterusnya. Kemudian lanjut. Nah, jadi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Milana itu yang pertama adalah gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram PER atau CPM dan precedence diagram. Kemudian soal yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Yang ketiga, tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PER atau CPM dan precedence diagram. Dan soal yang terakhir adalah kita menganalisa hasil dari apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut dan jelaskan apa manfaat diketahui jalur terkritis. Nah, jadi dari keempat pertanyaan ini kita akan membahas satu persatu ya kawan-kawan. Kita akan kupas satu persatu. Nah, di sini saya ada membuat yaitu jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu tentang precedence diagram. Nah, jadi sebelum kita membahas, ini ada tabel biar saudara-saudara mengerti apa yang saya jelaskan ini, apa yang disebutkan ini 0, 10, 10 ini gini kan. Jadi di sini sebelumnya ini ada kotak paling sudut di sebelah kiri atas itu ada ES, itu artinya early start atau awalan, permulaan. Kemudian di sini ada kotak di sebelah kiri bagian tengah itu ada SL artinya start lately itu adalah hasil dari pengurangan antara lately start dan juga early start. Nah, disinilah dapat start lately. Kemudian di sini yang kotak kuning tengah bagian atas ini ada dur. Dur itu adalah durasi. Jadi durasi ini ada ya antara kotak atas bagian tengah dan kotak bawah bagian tengah. Kemudian di tengah-tengah ini ada ID itu artinya identitas atau aktivitas. Kemudian kotak yang sebelah kanan sudut itu ada EF artinya early finish. Jadi dari hasil penjumlahan antara early start ditambah dengan durasi tadi, maka hasilnya ini adalah early finish. Kemudian ada LF, ini artinya lately finish. Jadi lately finish ini hasil yang didapat dari jadi LS ini didapat dari lately finish dikurang dengan durasi, barulah dapat lately start ini. Baik, untuk menentukan
jalur kritis atau hasil yang didapat, baiklah kita akan bahas. Yang pertama di sini ada kolom yang pertama itu dengan identitas A, yaitu mempunyai durasi 10 hari dan yang di bawah juga 10 hari otomatis ya. Jika ini 10, di sini juga 10. Nah, di sini cara mencari dari early finish ini yaitu dengan menjumlahkan antara 0 tadi didapat oleh non 0 ini ditambah dengan 10 yaitu hasilnya 10. Nah, kemudian untuk yang tabel B karena ini saling bersangkutan ya, saling bersangkutan untuk mencari early finish ini, maka tabel B kita harus cari juga. Jadi dari tabel B tadi kan non juga dari 0 non tadi 0 dijumlahkan dengan durasi atau ES early start ini awalan dijumlahkan dengan durasi itu hasilnya adalah 8. Nah, jadi dari hasil kedua tabel ini carilah yang mana yang paling besar. Jadi dari hasil 10 dan juga hasil 8 dari tabel B ini manakah yang lebih besar? Nah, jadi yang lebih besar itu adalah dari tabel A itu dengan early finish 10, maka kita akan masukkan ke tabel D yaitu 10. Karena ini mencari yang mana yang paling besar untuk menentukan early finish 10. Nah, tadi kan di tabel diagram tadi identitas D didapat durasi dengan hari 25. Nah, jadi kita langsung di sini isi 25 25. Kemudian hasil dari tabel yang besar tadi didapatkan kan tabel 10. Nah, jadi tabel 10 ini diturunkan saja di sini di kota early start. Nah, jadi kemudian early start ini dijumlahkan dengan durasi 25 hari tadi. Didapatkanlah hasilnya adalah 35. Nah, stop dulu sampai di sini ya kawan-kawan. Nah, baik kita mencari yang C dulu, yang C lagi. Nah, jadi dari tabel C tadi didapatnya identitas C itu memiliki durasi 12. Jadi dari waktu yang mendahulunya adalah 0, maka 0 ditambah dengan durasi 12 itu hasilnya adalah 12. Nah, jadi tabel ini saling bersangkutan. Jadi tabel C dan juga D ini mendahului maksudnya mengarah ke tabel E. Nah, seperti yang tabel sebelumnya tadi, ini kan mencari early finish ini mencari angka mana yang paling besar. Nah, jadi di antara C dan D tadi, angka hasil yang paling besar itu didapatkan adalah 35. Nah, jadi maka 35 ini kita masukkan ke tabel E, ke early start-nya. Kita jadikan early start di sini 35 karena 35 lebih besar daripada 12. Nah, jadi dari 35 ini tadi untuk mencari early finish tadi dijumlahkanlah. Jadi dari 35 ini dijumlahkan dengan 7. Didapatkanlah hasilnya 42. Jadi 42. Jadi untuk mencari tabel F tadi, kita tinggal masukkan early start-nya 42, itu dari hasil tabel ini 42. Kemudian early start ini dijumlahkan lagi dengan durasi. Jadi didapatkan itu adalah nilai 90. Nah, kemudian tabel E ini bercabang lagi ke tabel G. Nah, jadi 42 ini kita turunkan ke early start-nya 42 ya. Dijumlahkan dengan durasi 58, itu hasilnya adalah 100. Karena 42 ditambah 58 itu adalah 100. Kemudian yang hasil dari 42 tambah 48 ini adalah 90. Maka kemudian kita masukkan nilai 90 ini ke tabel H dengan early start. Nah, jadi nilai 90 ini masukkan ke tabel H. 90. Jadi dari early start tadi 90 nilainya.
kemudian dijumlahkan dengan durasi dari tabel H itu 30, maka didapatkan hasil 120. Nah, jadi sampai sini tahan dulu ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan hasil 120. Maka kemudian tabel F ini bercabang lagi ke tabel di bawahnya, itu tabel I. Jadi nilai 90 ini kita masukkan ke tabel I. Ini 90 ya. Kita jumlahkan dengan durasi I juga. Jadi durasi I ini adalah 23, maka 90 ditambah dengan 23 itu hasilnya 113. Nah, jika sudah mendapatkan hasil 113, maka kita stop dulu sampai di sini. Kemudian kita mencari tabel G lagi. Karena tabel G ini mendahului E, jadi hasil dari 42E ini kita masukkan ke early start tabel G. Nih 42 hasilnya. Jadi di tabel G ini dari early start ini dijumlahkan lagi dengan durasi. Sama dengan penjumlahan berikutnya. Jadi 42 ditambah 58 itu hasilnya adalah 100. Nah, jadi di antara 3 buah tabel ini, H, I, J, manakah tabel yang paling besar? Jadi, menurut analisa itu tabel besar adalah 120. Jadi, 120 dibanding dengan 113, besar 120. 120 dibandingkan dengan 100 itu masih besar 120. Nah, dikarenakan early finish tadi 120 nilainya, maka kita masukkan ke tabel hasil, tabel J. Nah, 120 kita masukkan ke sini, ke early start ini, tabel awalan. Nah, jadi dari tabel awalan ini dijumlahkan lagi dari durasi J tadi. Jadi durasi J tadi ini yaitu tabel mendahulinya adalah HIG. Nah, setelah tabel HIG ini didapatkan hasil 120. 120 ini ditambahkan dengan 45. Jadi hasilnya itu 165 hari. Jadi totalnya 165 hari. Jika total early finish-nya 165 hari, maka lately finish-nya juga ikut 160 hari di sini. Jadi nilai 165 ini kita turunkan saja ke di bawah ini, ke tabel lately finish 165. Nah, kemudian untuk mencari lately tadi itu kebalikan dari early start tadi, itu kita menghitung dengan cara mundur. Nah, jadi untuk mencari tabel di bawah ini kita menghitung dengan cara mundur. Bisa kita lihat ini 165 ya. Jadi dari tabel J ini 165 itu kan mempunyai durasi 45. Jadi 165 dikurang 45 itu hasilnya adalah 120. Nah, jika sudah dapat hasil 120, langsung saja kita masukkan LF ini ke masing-masing, ke H, ke I, ke G. Jadi tabel 120 atau lately start yang di bawah ini, kita turunkan saja ke lately finish dari ke tabel G, itu adalah hasilnya 120. Kemudian dari tabel J ini juga diturunkan ke tabel I, itu adalah hasilnya 120. Begitupun dengan tabel H, juga menghasilkan 120. Jadi dari nilai 120 masing-masing tabel ini, seperti kita, oke lah kita kerjakan yang bagian atas terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jadi dari hasil 120 dikurangi dengan durasi 30, maka didapatkan hasil 90. Nah, jadi dari hasil 90 ini dimasukkan lagi ke tabel F, ke identitas F, ini 90 dari hasil H ini, dikurangi 48 durasi tadi, dia dapatkan hasil 42. Nah, kita stop sampai di sini dulu ya, 42 nilai hasilnya. Kemudian kita ke tabel I. Jadi 120 tadi di sini kita letak, kemudian dikurangi dengan durasi I, yaitu didapat hasil 97. Begitupun juga dengan tabel G. Jadi dari hasil 120 tadi dikurangi 58 didapatkan hasil 62. Dikarenakan tabel E mendahului tabel F dan juga G, maka jika mencari lately ini kita kebalikan dari penjumlahan, yaitu pengurangan. Jadi nilai yang paling kecil di antara tabel F dan G, maka kita akan masukkan ke tabel E. Jadi
Ini nilai yang paling kecilnya adalah dari perbandingan dari 42 tadi, tabel F, dibanding dengan tabel G 62, itu lebih kecil 42. Maka kita masukkan ke tabel E 42. Nah, kemudian hasil dari 42 ini dikurangi dengan durasi 7, mendapatkan hasil 35. Nah, jadi dari hasil 35 ini, itu mendahului tabel D dan juga tabel C. Jadi 35 ini kita masukkan ke tabel D dengan nilai 35. Kemudian 35 dikurang 25 itu mendapatkan hasil 10. Nah, jadi dari tabel 35E ini tadi juga dimasukkan ke tabel C, identitas C. Jadi 35 masukkan sini, 35 dikurangi 12 itu hasilnya adalah 23. Nah, oke, kita kunci yang C sudah selesai berarti. Kemudian yang tabel B dan juga A. Jadi dari tabel dari tabel D tadi mendapatkan hasil 10, yaitu pengurangan dari 35 dikurang 25 itu 10. Jadi nilai 10 ini kita masukkan ke tabel masing-masing, yaitu tabel A dan juga tabel B. Nah, untuk menentukan hasil dari Lately finish ini, maka dikuranglah dari hasil 10 ini, nilai 10 dikurang dengan nilai 8, maka dia dapatkan hasil 2. Kemudian yang A juga hasil dari 10 ini dikurangi dengan durasi 10, hasilnya adalah 0. Nah, jadi itulah penjelasan dari precedence diagram. Jadi menurut saya, kita kan ingin mencari diagram kritisnya ya, nilai hasil kritisnya. Jadi hasil kritis yang didapat di sini adalah kita cari nilai yang sama. Nilai yang sama. Nah, ini seperti contoh kan. Di sini nilai yang samanya adalah A, D, E, F, H, J. Mengapa begitu? Karena kita lihat tabel yang lain itu seperti ini, beda ya hasilnya. Ini 8, ini 10, ini 0, ini 2, ini 0, ini 23, tabel C. Kemudian 12, ini 35. Itu merupakan bukan bagian dari jalur kritis tadi. Maka kita cari yang sama, itu yang saya analisa itu dapat tabel A, identitas A ini, kemudian menuju ke identitas D, menuju ke identitas E, bisa kita lihat ini nilainya mempunyai nilai yang sama, kemudian menuju identitas F, kemudian menuju identitas H, dan terakhir menuju identitas J. Maka didapatkan hasil bahwa jalur kritisnya ini adalah ADEFHJ. Oke lah, itu penjelasan tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan diagram PERT. Tadi kan kita menjelaskan tentang diagram precedence. Nah, ini diagram PERT-nya. Sebetulnya diagram ini sama saja, cuman yang membedakan diagram PERT ini seperti ini ya. Sedangkan diagram precedence tadi lebih mudah dipahami. Sebenarnya sama-sama mudah jika kita paham. Ini sama saja intinya. Jadi dari 0 ini dijumlahkan, yang atas dijumlahkan, kemudian untuk menentukan hasil yang bawah ini dikurang, kemudian cari yang penjumlahan tadi yang paling besar, kemudian yang kurang tadi cari yang paling kecil. Itu begitu cara mudah menghafalnya ya teman-teman. Kemudian saya rasa ini mungkin saudara cukup paham. Lanjut lagi ke berikutnya. Jadi berdasarkan kedua diagram di atas, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dapat dilihat pada aktivitas lintasan J, yaitu 165 hari. Nah, tadi kan sudah kita bahas juga, hasil dari aktivitas J itu adalah mendapatkan hasil akhir 165 hari. Kemudian lintasan kritis proyek tersebut. Nah, jadi lintasan kritis tadi merupakan nilai yang sama. Jadi yang kita dapat itu adalah lintasan A, D, E, F, H, dan juga J. Kemudian jika aktivitas-aktivitas pada lintasan kritis tersebut dijumlahkan, maka hasil yang didapat adalah, jadi tabel A tadi bernilai 10, kemudian nilai lintasan D bernilai sekian, sampai J ini dijumlahkan teman-teman. Jadi
dari jumlahan ini, maka didapatkan hasil yaitu 165. Kemudian lanjut ya. Itu nomor soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir atau berdasarkan diagram di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa lintasan kritis itu adalah deretan tugas atau pekerjaan yang paling panjang dan krusial dalam sebuah proyek. Nah, jadi untuk menentukan waktu berapa lama kita menyelesaikan proyek itu, kita menentukan dengan lintasan kritis ini yang telah kita buat. Nah, jadi tugas-tugas inilah yang menentukan batas waktu minimal untuk menuntaskan seluruh proyek. Dengan kata lain, jika deretan tugas ini terlambat, maka proyek secara keseluruhan akan terlambat. Kemudian ya kesimpulan yang saya dapat yang kedua itu keterlambatan pada salah satu tugas di lintasan kritis akan mengakibatkan keterlambatan pada penyelesaian proyek secara menyeluruh. Oleh karena itu, tugas-tugas di lintasan kritis harus dijadwalkan dan diselesaikan dengan sangat tepat waktu agar mendapatkan hasil yang maksimal dan juga waktu yang lebih efisien. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang saya dapat adalah jadi berdasarkan diagram per CPM dan juga dan juga diagram precedence tadi, lintasan kritis pada proyek ini membutuhkan waktu 165 hari untuk diselesaikan. Jadi tugas-tugas di lintasan kritis ini tidak boleh ditunda atau diundur pengerjaannya, melainkan harus menjadi prioritas utama agar target waktu penyelesaian proyek dapat tercapai. Kemudian yang terakhir itu mungkin saudara bertanya apa sih manfaat kita membuat jalur kritis. Jadi manfaat kita mengetahui jalur kritis sebuah proyek yang kita jalani, itu yang pertama manfaatnya membantu penjadwal lebih baik dengan mengetahui jalur kritisnya karena kita memfokuskan perhatian pada tugas-tugas penting yang tidak boleh terlambat agar proyek ini selesai tepat waktu. Jadi dengan kita mengetahui jalur kritis tersebut, kita bisa mentakar atau memperkirakan tugas-tugas yang kita jalani nanti agar proyek tersebut selesai dengan perhitungan tadi atau selesai dengan tepat waktu. Kemudian manfaat kedua itu mengidentifikasi risiko keterlambatan jalur kritis, yaitu menunjukkan tugas-tugas yang rawan terlambat dan berpotensi menghambat seluruh proyek. Nah, dengan tugas itu maka kita dapat mengantisipasi sejak dini. Jadi dengan menghindari mungkin kan sebuah proyek mungkin ada salah satu pekerjaan yang mungkin memakan waktu banyak. Nah, dengan kita mengetahui jalur kritis ini, kita bisa mencegah atau berpikir bagaimana proyek yang memakan waktu tersebut dapat teratasi. Jadi tidak mengganggu waktu pengerjaan proyek yang telah dibuat tadi. Kemudian manfaat yang ketiga itu mengoptimalkan sumber daya jalur kritis dengan membantu mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja dan dana pada tugas-tugas kritis dan mencegah pemborosan pada tugas-tugas tidak penting. Nah, jadi kawan-kawan itulah mengapa kita harus mempelajari manajemen industri ini karena sangat penting bagi sebuah proyek agar kita bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Jadi manfaatnya itu sangat banyak ya. Kita bisa menghemat waktu, kita bisa bekerja sesuai yang telah direncanakan, kita bisa mencegah hal-hal yang bisa memakan waktu. Jadi pembangunan itu lebih rapi, lebih terstruktur, bahkan selesainya dengan cepat waktu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas proyek akhir ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang terbata-bata. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar.
karena butuh bimbingan dari dosen pengampu saya. Jika ada salah kata maupun kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti apa yang saya jelaskan di video ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Milana terutamanya yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini saya dapat mengetahui pengetahuan bahwa di dunia industri itu harus seperti ini, seperti itu, maka sangat perlu bagi saya untuk belajar tentang memanajemen ini. Tidak hanya memanajemen tentang sistem proyek, ini juga kita belajar memanajemen waktu, tenaga, dan juga yang lainnya. Baiklah teman-teman, saya akhiri penjelasan tugas proyek akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.